lagi-lagi terkait Inara, Insanul dan Mawa yang masih hot news nih Bang. Inara akhirnya mencabut laporan Insanul Fahmi yang di Polda. Abang sebagai penasihat hukum gimana nih menanggapinya? Karena dia mendapat ibaratnya nasihat dari guru spiritualnya itu Buya Yahya. Inara merasa ibaratnya harus menghormati suami, harus menghargai, makanya dia harus nurut lah gitu ibaratnya. Ini gimana Bang? Oke. Mengenai perkara Inara Rusli ya, kemudian Ihsanul Fahmi betul ya, dengan Mawa ini pernah saya sampaikan juga di media sebelumnya. Tentunya ini ada kajian yang bisa kita analisis lah ya, karena ada satu sisi menyangkut memang adanya hukum agama yang memang berlaku dan dianut oleh negara kita ya, 5 agama plus 6 kepercayaan dan sebagainya adalah diakui oleh negara kita, salah satunya adalah agama Islam. Kita adalah mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya nilai-nilai hukum Islam yang berlaku di masyarakat sudah ratusan tahun ini menjadikan nilai-nilai dalam penerapan hukum positif negara. Ya, makanya kita ada kompilasi hukum Islam, ada undang-undang perkawinan yang banyak juga menyadur atau mengambil asimilasi dan adaptif terkait hukum-hukum agama, hukum Islam, hukum adat di negara kita itu diakomodir gitu loh. Termasuk dalam KUHP nasional kita pun itu diakomodir, bahkan lebih lagi ya. Makanya kita kadang memperhatikan kalau kita detail dengan pasal yang begitu banyak saat ini di KUHP nasional, ini menyangkut banyak hukum agama yang disadur, diadaptif dan juga hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat kita. Nah, maka apa yang disampaikan, apa yang terjadi dalam peristiwa Inara ini bagi saya menarik, karena ini ada 2 hukum yang berlaku dalam satu perkara, tetapi ini tidak bisa kita campur adukan. Satu, Inara itu mencabut laporan penipuan kepada Ihsanul Fahmi atau IF lah saya sebutnya. Lalu dia mencabut laporan tadi kenapa? Karena dia merasa dalam hukum agama dia menikah sah. Ini domainnya berbeda sekali Mas, jangan kita campurkan, makanya saya bilang, dan ini sensitif ya, apalagi kita tidak memahami dalam konteks hukum perkawinan secara agama dengan hukum positif yang berlaku, ini berbeda gitu loh. Makanya kita harus bijak melihat ini semua. Maka bagi saya kalau Inara merasa secara pribadi adalah hukum agama yang dia yakini itu adalah tepat dan itu benar, maka langkah dia mencabut laporan adalah tepat ya, karena dia merasa setelah dengan pengkajian, dengan analisisnya, mungkin dengan penasihat hukumnya, mungkin dengan beberapa saksi yang dia temui dalam proses itu sudah benar, maka dia mencabut laporan. Maka bagi saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Inara seperti yang saya sampaikan dalam media sebelumnya, ini langkah Inara mempertimbangkan dalam konteks hubungan perkawinan secara agama dia dengan IF, dan juga adanya peristiwa hukum dugaan antara IF dengan Inara. Tetapi Inara akhirnya mengambil keputusan untuk mencabut laporan di Polda ya, seperti itu. Bang, apakah ini ada hubungan dengan Inara ingin mengajukan isbat nikah agar anak-anak kalau nanti dia punya anak dapat hak waris, makanya dia cabut laporan biar bisa nanti isbat nikah. Ada hubungannya tuh gimana Bang? Isbat nikah itu bisa terjadi dan bisa dilakukan oleh subjek hukum bagi seorang muslim ya, warga negara Indonesia itu kalau satu sama lain punya kejelasan status. Kalau Inara kan jelas dia adalah seorang single parent dengan status akte cerai ya, dengan mantannya kan begitu. Tapi kan IF ini baru talak dalam dapat informasinya mengajukan talak secara agama kepada siapa? Kepada Mawa. Tapi kan proses negaranya di pengadilan agama setempat belum dilakukan. Maka secara hukum acaranya isbat nikah tidak dapat diterima. Jadi kalau IF betul memang mengajukan talak dan atau adanya gugatan cerai dari pihak Mawa dan sudah diputus cerai talak ya oleh pengadilan agama, maka dapat diajukan isbat nikah IF dengan Inara. Itu poinnya. Ya, ketika nanti diajukan permohonan isbat, tentunya kan akan berlaku nanti dengan buku kawinnya di KUA. Ya, akan dilakukan legalisir atau akan dilakukan pencatatan di KUA bahwasanya resmi perkawinan itu atas dasar isbat dengan perkawinan siri secara agama itu sudah jelas dapat dicatat di buku kawin di
kantor urusan agama. Berarti tunggu sampai selesai perceraian Mawa dan IF ya? Ya tentunya. Baru Inara bisa mengajukan isbat. Betul, karena itu sudah sesuai dengan aturan hukum acaranya, hukum perkawinan nomor 174 dan juga kompilasi hukum Islam. Seperti itu. Bang, kalau terkait illegal access kan sudah mendapat Mabes Polri sudah mendapatkan terduga 6 pelaku. Yang pelaku utama adalah si A, pelaku utama, aktor utama, yaitu sebagai supir pribadi oleh Inara dan juga mantan suaminya yang V dari dulu sampai sekarang. Dia mengambil CCTV rumah Inara dari atas dan diduga oleh Insanul Fahmi itu diperjualbelikan motifnya, itu mensreah, niat jahatnya itu. Abang sebagai hukum gimana nih melihatnya? Ternyata orang terdekat lah yang ibaratnya mau menghancurkan Inara dan ya saya pun mendengar dari teman-teman media ya tentunya bahwasannya ada terduga terlapor ini yang melakukan dugaan illegal access yang katanya masih ada hubungan kerja dulunya ya dengan pihak Inara dan juga mantan suaminya Firhul. Tentunya secara hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik ya menggali semua keterangan sampai adanya dugaan siapa yang melakukan illegal access ini ternyata ada orangnya. Dan orang itu adalah pernah adanya hubungan kerja antara Inara dan juga mantan suaminya waktu itu masih bersama. Ini bagi saya sudah cukup terang ya bahwasannya pelaku diduganya adalah penyidik sudah mendapatkan titik terang itu. Tentunya kita menghargai dan juga kita mendorong agar penyidik segera memastikan ya gelar perkara kalau memang sudah cukup terduga siapa yang melakukan illegal access CCTV yang akhirnya bisa diterima oleh semua pihak, bisa disebarkan apalagi ya, karena hati-hati ketika memang pelakunya sudah ada main dadernya ya atau pelaku utama, ada model plakat dalam asas teori hukum pidana, apa itu perbantuan turut serta. Jadi siapa nih yang akhirnya ketika dia mendapat lalu dia menerima atau apakah ada disuruh ya si pelaku ini yang diduga kuat ini yang mengambil akses ini secara ilegal dia disuruh nggak? Lalu ketika itu dia menyerahkan kepada siapa? Kemudian si siapa tadi mengirimkan kepada pihak siapa juga? Yang akhirnya ini menggunakan dan ini kerugian bagi siapa? Bagi Inara. Kenapa? Karena terekspos. Ya, yang kita pun mohon maaf sampai sekarang ada kode etik jurnalis yang kita dapat kita lihat seperti itu hanya sebatas covernya saja, itu bagi saya cukup baik untuk dalam pendidikan media kepada masyarakat. Bang, kalau yang diduga masih si A itu aktor utama sebagai seorang supir pribadi dan Mawa saat pertama kali di podcast Detsum ngasih tahu video tersebut, berarti si A bisa dibilang ngasih langsung ke Mawa untuk diperjualbelikan atau si Mawa akhirnya jadi gimana Bang? Akan kena juga atau gimana Bang? Nah, dalam proses subjek hukum dan proses siapa dan bagaimana itu tentunya kita harus tahu adanya peristiwa hukumnya dulu ya yang akhirnya sampai kepada Mawa, yang akhirnya Mawa melakukan pelaporan polisi. Betul. Ya saya yakin itu apakah overspell, dia masukkan pasalnya 284 KUHP yang lama ya terkait suaminya, karena kan dia belum cerai secara negara ya, maka dia punya legal standing untuk untuk melakukan pelaporan polisi. Makanya ini berbeda. Dia dapat bukti yang mungkin dia tidak tahu dari siapa, dari mana, ya itu tentunya adalah penelusuran penyidik, ya menyangkut alur peristiwa pidananya itu. Itu kita tidak dapat ruang itu. Itu hanya yang tahu adalah penyidik, penasihat hukum, ya dan juga pihak si korban dan ataupun terduga terlapor, gitu loh. Nah ini yang kita mungkin orang luar dalam proses perkara hukum itu tidak dapat mendapatkan banyak keterangan itu. Ya, senyatanya bagaimana alur peristiwa hukum, kecuali pihak penyidik melakukan ekspos, ya menyampaikan kepada media, kepada halayak ramai, preskon, bagaimana alur peristiwa pidana itu terjadi, gitu loh. Dan itu adalah kewajiban pihak penyidik untuk menyampaikan ke masyarakat terkait perkara ini. Kalau terkait si V, mantan suaminya Bang, yang kan masih diduga-duga ikut juga dalam terduga 6 pelaku illegal access tersebut, ini gimana Bang? Ya, karena kan dia masih punya akses CCTV untuk melihat anak-anaknya Bang. Iya betul. Saya nyampaikan di media yang lalu. Dia punya kewajiban di sisi lain. Oke, makanya itu saya bilang itu nggak bisa kita gabungkan.
Karena dia mantan suami, tapi kan dia bukan mantan bapak. Betul. Ya, dia punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, ada 3 orang. Ada 3 anak ya, dan itu masih kewajiban seorang orang tua, dan hal ini bapak dan ibu. Kita nggak bicara hubungan perkawinan mereka yang memang sudah putus, agama dan negara, oke? Nah, seharusnya misalkan itu dilakukan, dia hanya mengawasi dan memperhatikan anak-anak. Ketika memang ternyata ada view ya, di mana itu ada sesuatu perbuatan oleh mantan istrinya ya dengan orang lain, ini kan bukan hak hukumnya, oke? Untuk bisa menyampaikan dan atau menyebarkan kepada siapapun. Dia mengawasi betul, tapi dia mengawasi anak-anak, bukan mengawasi secara langsung yang dimana itu adalah hak hukum juga bagi Inara untuk melakukan apapun. Ya, ternyata itu merugikan Inara. Kenapa? Adanya dugaan video itu yang tersebar. Ya, dan tentunya kan ini menjadi ranah penyidik bagaimana memastikan keterangan itu, apakah adanya turut serta tadi yang saya sampaikan, apakah ada bahkan ada perintah ya yang akhirnya mendapatkan akses ilegal tadi yang di crop, akhirnya itu yang disebarkan. Ini kan bukan hak hukum dia untuk menyampaikan itu atau menyebarkan, apalagi kalau dia menyebarkan adalah aktivitas anak-anaknya dalam 1 hari 24 jam, itu is okay. Karena kewajibannya sebagai seorang orang tua tadi, bapak dalam hal ini. Tapi ketika ada aktivitas lain dan itu bukan hak hukumnya dia, ini kan sudah keliru kalau menurut pandangan saya seperti itu. Makanya tentunya kita menghargai pihak penyidik bagaimana dalam membuat pelaporan ini bisa menjadi terang siapa terduga pelaku yang nanti akhirnya naik sidik ataupun ditetapkan sebagai tersangka. Bang, terakhir sebagai praktisi hukum, solusinya seperti apa sih Bang dari ketiga pihak tersebut, Inara, Insanul dan Mawa? Sedangkan Insanul aja mau ngobrol atau mau ngomong langsung lah empat mata, tidak mau, dan dia maunya harus ada tim kuasa hukum. Dan ada update juga terakhir berita Insanul dan Inara sudah mengajukan surat perdamaian lah di Polda. Cuman kan bagi tim kuasa hukumnya Mawa belum ada sama sekali terima surat, dan ya proses hukum akan tetap terus berjalan dan terkait dia melaporkan yang kasus perzinahan dan ya saya lihat sebenarnya kalau kita menganalisis KUHP nasional kita yang baru ini, memang ada jelas sudah ditetapkan secara positif, hukum positif itu dimasukkan keadilan restoratif atau restoratif justice ya. Saya malah melihat perkara ini tuh adalah perkara hati. Karena kalau perkara hati ini terkadang kita nggak bisa dapat melihat lebih dalam, ya. Karena mungkin satu sisi perkara hati itu antara Inara, IF, kemudian IF dengan Mawa, ya Mawa dengan Inara, Inara dengan mantan suami, ya mantan suami dengan IF. Ini sekali lagi mohon maaf, saya melihatnya ini sangat sensitif malah. Ya ini justru perkara hati itu, bab hati itu memang sangat luar biasa. Jadi kalau tidak ada kelogohan hati semua pihak, saya tidak melihat ini ada tercapainya keadilan restoratif. Ya, saya yakin penyidik akan mendahulukan keadilan restoratif sesuai dengan KUHP nasional kita. Ya, tetapi apakah para pihak ini menerima? Yang tadi saya bilang, ketika bab hati yang dibahas ini tentunya kan kembali kepada kebesaran hati, keikhlasan, ketulusan, dan adanya pemulihan hati, luka hati, ya, dan kita harus menghargai itu, ya. Saya sangat sepakat ini bisa selesai dengan adanya keadilan restoratif di antara mereka semua, gitu loh, ya. Apakah patut dan pantas? Tentunya kan para pihak yang akan menilai, Mas. Apakah ini bisa tercapai? Saya punya keyakinan. Tanpa kita bisa lihat dan mendengar, mereka sedang berupaya untuk melakukan upaya perdamaian, dan semoga kita sama-sama mendoakan mereka bisa adanya tercapai perdamaian. Apabila tidak, kan tentunya proses ini akan lanjut, ya. Penyidik tentunya dalam hal ini akan pasti menaikkan perkara ini menjadi tahap penyidikan bila mana memang sudah terpenuhi, sudah terang unsur pidananya, dan tentunya pihak yang lain pun akan melakukan proses cerai, ya. Karena ini opsinya tidak ada lagi. Betul. Ya. Dan satu hal, negara tidak masuk kepada ruang privat warga negara, ya. Tentunya ini harus diperhatikan, negara tidak boleh ikut campur dalam ruang privat yang diyakini sebagai keyakinan dan atau kebiasaan adat masyarakat oleh negara. Nah ini sudah kita pegang sebagai landasan hukum dalam hal ini KUHP nasional.